Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda akan membangun bisnis ISC secara offline, maka saya mengajak Anda belajar berhitung untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Cara membangun bisnis ISC secara offline menuntut siapapun harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu kawan kepada kawan yang lain. Jika perjalanan yang Anda lakukan menggunakan transportasi umum ataupun menggunakan kendaraan sendiri, tentu ada biaya transportasi yang harus Anda keluarkan. Ada biaya konsumsi yang harus Anda keluarkan, makan selama Anda di perjalanan, minum kopi, dan yang lain-lain. Ada waktu yang harus Anda keluarkan, tergantung dari seberapa jauh perjalanan yang Anda tempuh, ada tenaga yang Anda keluarkan, dan juga ada resiko selama Anda di perjalanan. Semua ini boleh dikatakan sebagai sebuah pengorbanan dalam perjuangan, tetapi pengorbanan tersebut tetap tidak boleh terlepas dari perhitungan. Permasalahannya, Anda bukan hanya melihat diri Anda sendiri yang mampu melakukan pengorbanan seperti ini, tetapi Anda akan mengajak orang lain. Dan ketika Anda bertemu dengan orang lain, Anda menjelaskan bisnis ISC ini, ada waktu yang harus Anda keluarkan, dan juga yang harus dikeluarkan oleh teman Anda, ada tenaga yang harus Anda korbankan, mungkin juga ada biaya yang harus dikeluarkan, baik oleh Anda sendiri ataupun oleh teman yang Anda kunjungi. Bagaimana cara Anda menjelaskan ISC kepada teman Anda secara offline ini? Tidak jauh bercerita tentang kualitas produk dan perusahaannya, pasti bercerita tentang peluang, keuntungan, dan perhitungan bonusnya. Dan senjata Anda yang biasanya tidak akan tertinggal adalah statement bonus, bukti penghasilan orang yang sudah mendapatkan bonus yang besar. Dan kalimat, "Sudahlah, jangan terlalu banyak berpikir," seringkali keluar sebagai senjata pamungkas. Anda akan berusaha dengan keras untuk membuat orang tersebut bergabung. Itu rata-rata strategi yang digunakan ketika kita membangun network secara offline. Kemungkinannya memang betul hanya dua, dia bergabung ataupun tidak bergabung. Ketika dia bergabung, maka sudah ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang yang akan berkorban seperti yang harus Anda lakukan. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah setiap orang kuat untuk melakukan pengorbanan seperti yang Anda lakukan? Sudah dipastikan ada yang kuat, juga ada yang tidak kuat. Aktivitas Anda tidak berhenti di sana. Di dalam membangun network secara offline, umumnya anggota tidak akan lepas dari satu aktivitas yang namanya training, berkumpul di dalam sebuah gedung, menerima penjelasan-penjelasan tentang bisnis lebih detail, dan yang tidak akan pernah terlewatkan adalah motivasi. Tampilnya orang yang sudah berhasil dengan bonus besar, yang sudah bisa membeli kendaraan, itu adalah bumbu pemanis yang menjadi kewajiban di dalam sebuah pertemuan para pelaku bisnis network. Pulang dari sana diharapkan semua orang bersemangat dan kembali melakukan aktivitas yang sifatnya adalah offline. Jadi kalau ditanya bagaimana strategi membangun network secara offline, hampir tidak ada pilihan selain yang tadi saya jelaskan. Dari dulu sampai sekarang, membangun bisnis secara offline, caranya atau strateginya relatif sama. Kenapa saya sudah tidak begitu tertarik membangun network secara offline? Pertimbangan utamanya adalah bukan hanya diri sendiri, tetapi orang lain. Kalau saya sendiri harus melakukan pengorbanan yang begitu besar membangun network secara offline, maka orang yang saya ajak pun pasti harus melakukan hal yang sama. Pertimbangan itulah yang membuat saya sekarang ini membangun network hanya secara online. Mudah-mudahan ini pun jadi bahan pertimbangan Anda semua. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.